Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga teman-teman yang sedang menonton video ini tetap dalam keadaan sehat dan juga mematuhi protokol kesehatan yang ada. Baiklah, perkenalkan nama saya Ahmad Nofalzudi. Pada video kali ini saya akan bertindak sebagai moderator yang nantinya akan berbincang-bincang bersama beberapa narasumber untuk membahas persoalan apa saja yang sedang terjadi atau yang telah terjadi di pesisir Jawa Tengah. Saya tidak akan sendiri, saya akan ditemani oleh beberapa narasumber kita, yaitu ada Mbak Nadi, Mbak Kiara, Mas Kukuh, dan juga Mbak Nisa. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama tentang wilayah pesisir Jawa Tengah. Bersama Mbak Nadi, kita akan berbincang-bincang mengenai pesisir Jawa Tengah. Baiklah, kita langsung terhubung dengan Mbak Nadi. Sebagai informasi, Mbak Nadi adalah salah satu mahasiswa yang berkuliah di salah satu kampus yang berada di Jawa Tengah. Baiklah, langsung saja. Sebagai seorang mahasiswa tentunya Mbak Nadi sering menemui berbagai persoalan yang terjadi di Jawa Tengah. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, Mbak, apa sih Mbak persoalan yang dihadapi di lapangan mengenai daerah pesisir Jawa Tengah, Mbak? Oke, untuk persoalan pesisir, itu yang pertama ada tekanan pada lingkungan tinggi akibat jumlah penduduk yang besar, lalu ada masalah sosial ekonomi dari masyarakat pesisirnya sendiri, lalu ada degradasi ekosistem mangrove akibat aktivitas manusia, lalu ada erosi atau abrasi pantai yang tinggi, lalu ada isu kebutuhan ruang untuk permukiman, tambak, industri dan sebagainya, lalu ada kekurangan pasok air saat musim kemarau, lalu ada rentan terhadap ancaman gelombang laut akibat perubahan iklim, dan yang terakhir isu pencemaran terhadap air permukaan dan air tanah. Wah, cukup banyak ya Mbak. Kira-kira apa sih yang menjadi isu-isu saat ini yang sering dibicarakan, khususnya di daerah pesisir Jawa Tengah, Mbak? Untuk sumber pencemarannya sendiri itu bisa dari limbah domestik perkotaan, bisa juga dari aktivitas nelayan ataupun pantai wisata, serta industri seperti PLTU, kawasan industri dan sebagainya. Lalu bisa juga dari tumpahan minyak seperti yang sudah saya sebutkan juga di kasus sebelumnya, dan juga erosi. Nah, saya tertarik dengan pencemaran air laut, Mbak. Nah, sebenarnya apa saja sih yang menjadi sumber dari pencemaran air laut itu sendiri, Mbak? Untuk permasalahan yang sering terjadi di kawasan pesisir khususnya di Jawa Tengah, ada banjirop, pencemaran lingkungan, sedimentasi tanah, dan juga abrasi. Selain itu juga untuk kasus-kasus yang mungkin beredar di media massa, yang pertama itu ada garis pantai Semarang itu yang terus mundur, lalu ada limbah yang mencemari pantai di Rembang menjadi hitam, dan juga ada tumpahan minyak di perairan Cilacap. Wah, terima kasih atas tanggapan dari Mbak Nadi. Mungkin teman-teman juga penasaran sebenarnya secara umum kita sudah mengetahui dari Mbak Nadi tentang keadaan di pesisir Jawa Tengah. Nah, untuk lebih khususnya lagi, saya juga akan berbincang dengan beberapa narasumber kita dari beberapa kota yang ada di Jawa Tengah. Nah, baiklah, kita langsung saja kepada narasumber kita yang pertama, yaitu kepada Mas Kukuh yang telah tinggal di Tegal sejak dia baru lahir. Nah, kita langsung terhubung bersama Mas Kukuh. Untuk informasi, Mas Kukuh ini telah tinggal di Tegal sejak dia baru lahir karena keluarganya juga berasal dari Tegal juga ya, Mas. Nah, yang menjadi sorotan nih, saya sempat baca bahwa di daerah Tegal itu sering terjadi banjir. Nah, saya pengen tahu nih, Mas, sebenarnya persoalan apa saja sih yang terjadi di daerah Tegal? Mungkin ada persoalan lain selain banjir? Mungkin Mas Kukuh bisa bantu untuk menjelaskan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Sudi yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan sedikit informasi. Kota Tegal ini sangat strategis karena berada di pertigaan jalur kota besar, yaitu antara Semarang, Cilacap, dan Jakarta. Untuk batas dari kota Tegal, di sebelah utara itu ada Laut Jawa, terus di sebelah timur ada Kabupaten Pemalang, di sebelah barat ada Kabupaten Brebes, di sebelah selatan ada Kabupaten Brebes dan Banyumas. Untuk permasalahan yang sering terjadi di kota Tegal itu adalah tentang masalah genangan air. Jadi kota Tegal itu sering terjadi genangan air yang diakibatkan dari pasang surut air laut atau biasa disebut rob. Nah, wah, ternyata bukan cuma banjir doang ya, Mas. Ada juga permasalahan lain yang terjadi di kota Tegal. Nah, menurut Mas sendiri, apa sih yang menjadi sumber atau penyebab dari permasalahan itu, Mas?
Nah, untuk penyebabnya sendiri itu ada beberapa faktor. Yang pertama itu karena lokasi kota Tegal yang dekat dengan pantai dan dibatasi oleh sungai. Yang rata-rata sungai di kota Tegal itu kemiringannya landai. Jadi kalau misal ada genangan air itu dia akan langsung mengalir ke bawah, dan genangan air itu akan berhenti di sungai tersebut. Akhirnya kalau sungainya sudah tidak mampu menampung air, tentu airnya akan meluap dan membanjiri pemukiman di sekitarnya. Selanjutnya itu adalah pengalih fungsian lahan di daerah pesisir untuk pemukiman warga, sehingga daerah resapan air itu menjadi berkurang, dan akhirnya ketika ada genangan air, entah itu dari rob atau dari hujan, untuk genangan air itu dia akan langsung meresap ke dalam tanah dan akan meluap ke pemukiman di sekitarnya. Wah, cukup banyak juga ya. Nah, dari Mas Kuku sendiri nih sebagai pribumi dari Tegal, kira-kira Mas Kuku punya solusi nggak Mas untuk menghadapi persoalan ini, agar mungkin solusi untuk pemerintah atau untuk kita sebagai seorang mahasiswa dan lain sebagainya, Mas? Jadi ada beberapa solusi untuk mengatasi banjirop. Solusi yang pertama itu adalah membangun tanggul di sepanjang pantai. Dengan adanya tanggul di sepanjang pantai, itu tentu air laut yang meluap tidak akan sampai ke pemukiman warga karena terhalang oleh tanggul tadi. Terus solusi kedua itu meninggikan rumah, bangunan, dan jalan. Dengan ditinggikannya rumah, bangunan, atau jalan, tentu ketika ada genangan air, rumah tersebut atau jalan tersebut tidak akan tergenang oleh air. Solusi ketiga itu adalah membangun polder. Jadi polder itu adalah kolam kecil yang digunakan untuk menampung air rob. Polder ini juga menjadi bagian dari drainase kota. Contoh pembangunan polder yang sudah dilakukan itu seperti di Semarang, tepatnya di depan stasiun Tawang. Lalu solusi yang keempat itu adalah menanam mangrove di sekitar pantai. Jadi akar-akar dari mangrove ini dapat menahan sedimen dari dampak abrasi yang diakibatkan oleh adanya banjir rob. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Saudara Sudi. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawaban dari Mas Kuku. Nah, setelah berbicara tentang kota Tegal, kita lanjut kepada salah satu kota lagi di Jawa Tengah, yaitu kota Semarang. Nah, kota Semarang ini merupakan ibu kota dari Jawa Tengah. Nah, kita sudah terhubung bersama narasumber kita, yaitu Mbak Kiara. Untuk informasi, Mbak Kiara ini sedang bekerja di salah satu instansi yang ada di kota Semarang. Nah, baiklah Mbak Kiara. Nah, menurut Mbak Kiara nih sebagai salah satu pekerja, apa aja sih persoalan yang dihadapi oleh kota Semarang? Karena saya tahu kota Semarang merupakan ibu kota Jawa Tengah dan mungkin tidak banyak persoalan yang terjadi, tapi saya pengen tahu nih Mbak, dari tanggapan Mbaknya sendiri gimana? Ya, halo, perkenalkan nama saya Kiara. Untuk kabar dari kota Semarang sendiri sejauh ini sih baik-baik aja, cuma mungkin ada beberapa permasalahan. Mungkin sebelum kita bahas permasalahan tersebut, mungkin saya jelasin dulu untuk letak-letak dari kota Semarang itu sendiri. Nah, untuk di bagian utara, kota Semarang itu berbatasan dengan Laut Jawa. Untuk bagian timur, dia berbatasan dengan kota Demak, dan pada bagian barat, dia berbatasan dengan Kabupaten Kendal, dan juga pada bagian selatan, dia berbatasan dengan Kabupaten Semarang sendiri. Untuk permasalahan yang ada di kota Semarang ini sendiri itu ada dua. Yang pertama yaitu teori penurunan muka tanah. Nah, teori penurunan muka tanah ini sendiri dapat diartikan sebagai elevasi penurunan permukaan tanah pada bidang referensi yang dianggap stabil. Nah, penurunan muka tanah ini sendiri ada dua. Yang pertama secara regional dan yang kedua secara lokal. Dikatakan secara regional apabila penurunan muka tanah meliputi permukaan yang luas. Nah, dikatakan sebagai penurunan muka tanah secara lokal apabila meliputi hanya sebagian dari permukaan tanah. Nah, bencana yang kedua yaitu ada bencana banjirop. Nah, untuk banjirop ini sendiri merupakan fenomena alam di mana ketika air laut masuk ke wilayah daratan. Nah, hal ini terjadi ketika permukaan air laut sedang pasang. Rop ini sendiri dapat menjadi indikasi penurunan tanah di kota Semarang karena ketika daerah tanah itu turun,
lalu permukaan air laut melebihi dari permukaan tanah tersebut, maka dapat menyebabkan air yang melimpah ke daratan sehingga terjadi banjir. Seperti itu. Oh, cukup banyak ya Mbak. Nah, kira-kira Mbak, apa saja sih yang menjadi penyebab dari permasalahan yang terjadi di Kota Semarang saat ini Mbak? Nah, untuk penyebabnya sendiri itu ada 4. Yang pertama yaitu aktivitas geologi atau proses-proses geologi, seperti contohnya aktivitas tektonik, aktivitas vulkanik, terus siklus geologi, dan adanya rongga di bawah permukaan tanah dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu penyebabnya adalah pengambilan bahan cair di bawah tanah, seperti contohnya air tanah dan juga minyak bumi. Untuk yang ketiga penyebabnya ada pengambilan bahan padat di bawah tanah, seperti contohnya aktivitas penambangan. Dan yang terakhir penyebabnya yaitu adanya benda-benda berat atau bahan-bahan berat yang ada di atas tanah, contohnya seperti struktur bangunan yang menyebabkan tanah menjadi konsolidasi. Wah, beragam sekali ya Mbak. Nah, kira-kira Mbak sebagai seorang pekerja yang notabene sering bekerja di Semarang, Mbak punya solusi nggak Mbak untuk menghadapi persoalan ini? Mungkin juga untuk menyelesaikan permasalahan ini agar tidak terjadi lagi di kemudian hari Mbak. Nah, untuk solusinya sendiri sebenarnya dari masyarakat Kota Semarang ini sudah menerapkan beberapa adaptasi terhadap banjir rob, yaitu seperti pembuatan talut dan juga pembuatan tanggul permanen. Selain itu ada penambahan ketinggian pada jalan sekitar rumah, dan juga ada beberapa warga yang sudah menerapkan rumah panggung. Oke, terima kasih atas jawaban dari Mbak Kiara. Nah, untuk narasumber kita yang terakhir nih, kita akan membahas satu daerah lagi yang berada di pesisir Jawa Tengah, yaitu bersama dengan Mbak Nisa yang berasal dari Kota Rembang. Oke, kepada Mbak Nisa, saya pengen bertanya nih Mbak, tadi kita udah membahas tentang Tegal dengan banjirnya, Kota Semarang juga, dan kira-kira di Rembang ini apa sih Mbak persoalan yang dihadapi oleh penduduknya Mbak? Posisi yang berbatasan langsung dengan laut ini pastinya dapat menimbulkan berbagai macam permasalahan pesisir, di antaranya adalah banjir, abrasi, kerusakan lingkungan, dan permasalahan-permasalahan lainnya. Terkait kerusakan lingkungan, di sini halnya adalah lingkungan mangrove, dapat memicu timbulnya bencana lain, di antaranya adalah banjir dan abrasi. Wah, persoalannya juga cukup banyak ya Mbak. Nah, kira-kira apa sih Mbak yang menjadi penyebab nih? Kenapa persoalan ini bisa juga muncul di Kota Rembang Mbak? Nah, untuk faktor penyebab utama kenapa terjadinya kerusakan lingkungan mangrove, yang pertama adalah adanya pertambakan ikan, udang, dan garam. Yang kedua adanya penebangan vegetasi mangrove. Yang ketiga adanya reklamasi dan sedimentasi. Nah, kemudian ini bisa dilihat beberapa contoh kasus banjir di daerah Rembang. Kemudian apa sih solusinya? Salah satu yang bisa dilakukan adalah restorasi hutan mangrove yang dilakukan secara kontinuitas. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menjaga garis pantai dari abrasi dan badai. Selain itu, sebagai identitas dari kabupaten ini, yaitu ekosistem mangrove. Oke, terima kasih kepada Mbak Nisa yang telah menjawab. Jadi dapat disimpulkan Kota Semarang bagian utara mempunyai ketinggian sekitar 0,75 meter di atas permukaan air laut, sangat rawan terhadap rob. Salah satu akibat yang paling memprihatinkan dari rob adalah terendamnya rumah tinggal, sehingga rumah menjadi tidak sehat dan tidak nyaman. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Kota Semarang dalam hal ini, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, mencoba untuk merancang sebuah inovasi yaitu rumah panggung. Rumah panggung dinamakan rumah panggung sistem floor lifting method, yaitu suatu rumah panggung di mana lantai rumahnya dapat dinaikkan dengan menggunakan sistem jacking. Dengan konstruksi rumah panggung dapat disikapi dengan menaikkan ketinggian rumah dengan mengangkat secara gotong royong menggunakan dongkrak mobil pada titik-titik baloknya. Dongkrak dipasang pada 6 titik di bawah balok jacking.
Kapasitas satu dongkrak yang dipakai adalah 3 ton. Kemampuan kenaikan dongkrak adalah 17 cm dan beban yang terdapat pada satu titik dongkrak terhitung maksimal 2,3 ton. Setelah dongkrak mencapai kenaikan maksimal, maka di bawah balok jacking diganjal balok kayu. Proses pendongkrakan dilakukan secara bersama-sama pada 6 titik. Setelah balok jacking diganjal, angkur diperpanjang dengan mengelas angkur baru dengan angkur lama. Dilakukan penambahan tinggi kolom pedestial dengan pengecoran beton. Setelah beton kering, dongkrak diturunkan pelan-pelan. Angkur yang sudah diperpanjang masuk dalam lubang plat blendes. Baut-baut dipasang kembali dan dikencangkan. Nah, baiklah teman-teman, mungkin sekian video yang dapat disampaikan. Saya sebagai moderator mohon undur diri. Apabila ada salah dan khilaf mohon maaf, dan saya berterima kasih kepada narasumber yang pada hari ini mengisi video kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.